pencabutan gigi molar 1 kiri bawah. Yang pertama, kita telah menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan. Nah, sekarang kita akan melakukan tindakan. Yang pertama, kita menyiapkan 2 kasa. Setelah itu kita semprotkan dengan klor etil karena kita menggunakan lokal anestesi. Jadi kita menyemprotkan klor etil ke 2 kain kasa yang telah disiapkan. Setelah kelihatan berbuih, kita letakkan di gusi pada pasien yang akan kita lakukan tindakan pencabutan. Jadi yang satu di bagian bukal dan yang satu di bagian lingual. Seperti tadi, jari telunjuk di bagian bukal, jari tengah di bagian lingual. Tang dipegang dengan tangan kanan. Ya, seperti itu. Nah, setelah gigi tercabut, operator membersihkan angkat itu tang. Kita mengoles bekas pencabutan dengan iodium atau betadine. Ini pakai dengan bercampur. Karena tadi kan sudah lepas. Sebenarnya tadi gigi pencabut, operator mengoles bekas pencabutan dengan betadine atau iodium dengan menggunakan cotton pellet. Setelah itu kita mengambil tampon. Perhatikan posisi tampon di mana bagian gulungannya itu jangan diletakkan pada jaringan yang bekas pencabutan. Perhatikan. Ya. Diposisikan pada bekas luka pencabutan. Setelah betul-betul dalam posisi yang baik, kita menyuruh pasien untuk menutup mulut. Setelah itu kita melakukan instruksi kepada pasien. Setelah kita memberi instruksi kepada pasien hal-hal yang tidak boleh dilakukan pasien pada saat setelah dilakukan tindakan pencabutan, maka kita menyiapkan pasien untuk pulang. Jadi posisi pasien pada saat pulang diatur, diantar oleh operator sampai ke operator mengantar pasien keluar dari ruang perawatan. Operator membereskan alat-alat yang dipakainya, dicuci bersih dan kemudian disterilkan, dikembalikan ke lemari alat.
lanjutkan dengan menyiapkan ventilator. Operator harus memeriksa pengecek lampu, air jalan yang baik, dan sebagainya. Setelah itu operator mencuci tangan. Mencuci tangan, jangan lupa mengamalkan cara mencuci tangan yang baik. Alat yang ada di lemari steril. Alat dan bahan yang disiapkan untuk pencabutan gigi susu. Yang pertama adalah alat kaca mulut, dua buah kaca mulut, sonde, eskavator, dan pinset. Bahan-bahan yang disiapkan yaitu kloretil, iodium atau betadine, cotton pellet, dan tampon. Beton gelas digunakan untuk mengisi cairan betadine atau iodium. Gelas kumur diletakkan di tempatnya. Dan jika persiapan alat dan bahan sudah siap, maka operator memanggil pasien. Operator mempersilakan pasien duduk dan mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Itu Pak. Operator mempersilakan pasien untuk berkumur-kumur sebelum melakukan tindakan. Setelah itu, operator melakukan pemeriksaan pada gigi yang diindikasikan untuk dilakukan pencabutan. Dengan posisi untuk gigi rahang bawah, rahang bawah kanan operator berada di depan kanan penderita. Gigi rahang atas juga posisi operator berada di atas sebelah kanan penderita. Sudah mulai. Setelah gigi yang terindikasi dilakukan pencabutan sudah diketahui, maka operator menyiapkan alat atau tang yang akan digunakan untuk melakukan tindakan pencabutan pada gigi yang terindikasi dilakukan pencabutan. Kita menentukan gigi mana yang akan dicabut, dan kita juga sudah menentukan tang yang kita gunakan. Kita mengatur posisi. Saat ini kita mencabut gigi molar atau gigi belakang kanan bawah, di mana posisi operator berada di samping kanan atau agak ke belakang dari pasien. Tapi yang paling nyaman yaitu pada posisi sebelah kanan pasien dengan tangan kiri merangkul pasien. Ibu jari menahan pipi sebelah kanan dan ibu jari
menentukan gigi yang akan dicabut dan kita sudah menyiapkan alat atau tang yang akan kita gunakan, kita mengatur posisi untuk pencabutan gigi molar kanan rahang bawah. Operator berada di sebelah kanan atau samping kanan dari pasien, di mana tangan kirinya merangkul pasien, jari telunjuk menarik pipi untuk memberi ruang, kemudian ibu jari menahan lidah, dan ketiga jari fiksasi pada dagu pasien. Tang yang digunakan yaitu tang gigi molar, di mana pada posisi gigi akan dicabut, biksnya dibuka, di mana paruh kedua ujung dari jari tang molar tersebut dimasukkan pada kedua bifurkasi. Ya, inilah posisi untuk pencabutan gigi molar rahang bawah bagian kanan. Oke, kalau kita mencabut, dan saat ini kita akan melakukan tindakan pencabutan pada gigi molar kiri bawah, di mana posisi operator berada di depan samping kanan dari penderita, di mana jari tengah untuk menahan lidah, posisi jari bisa kita lihat, jari tengah menahan lidah, jari telunjuk menahan pipi, dan ibu jari sebagai fiksasi. Kemudian tang pencabutan dari sebelah kiri pasien, posisi tang dari, bisa dilihat dengan jelas posisi tang untuk pencabutan gigi molar seperti ini. Ya. Jadi diperhatikan posisi jari tengah dan jari telunjuk berada, yang satu di lidah untuk menahan lidah, dan yang satu menahan pipi untuk bisa melihat gigi yang dicabut itu dengan leluasa. Nah, saat ini tindakan pencabutan gigi anterior rahang atas. Posisi operator berada di depan samping kanan penderita, di mana ibu jari dari operator diposisikan pada bagian palatinal dan jari telunjuk pada bagian labial. Tang diposisikan dengan tegak lurus untuk mencabut pada gigi yang terindikasi untuk dilakukan pencabutan. Diperhatikan posisi jari, ya seperti itu. Kita akan melakukan tindakan pencabutan pada gigi posterior rahang atas bagian kiri, di mana posisi operator tetap berada di depan kanan penderita, di mana jari telunjuk operator di bagian bukal atau bagian pipi untuk menarik pipi, dan ibu jari berada di palatinal. Sintang seperti itu. Ingat, paruh tang itu jangan sampai terbalik. Nah, seperti itu posisi dari tang untuk pencabutan gigi posterior. Gigi posterior rahang atas sebelah kanan, posisi operator tetap berada di samping kanan depan penderita, di mana posisi jari untuk jari telunjuk berada di bagian palatinal dan ibu jari berada di bagian bukal atau di bagian pipi. Dan ini posisi tang tetap sama memegangnya, karena ini memegang secara diperhatikan baik-baik posisi tang. Ya, setelah kita mengetahui identifikasi
posisi operator. Jadi perhatikan dengan baik untuk posisi-posisi dari operator pada saat melakukan pencabutan gigi.